Menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apa. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya gula-gula aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apa. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan bisa minta ditulis, jangan hanya tulis aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal serupa. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya wah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, mesti apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal Sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga, ya, di dalamnya, dan saya minta ditulis, jangan hanya pura-pura aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 9. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal simpanan. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga, ya, di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 90. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya pura-pura aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itu harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan saya minta ditulis, jangan hanya tulis aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini ya, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya wah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Aduh, ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal serupa. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya wah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal silupan. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya wah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifa Tia Sumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena, kader salah satu partai sebar ijazah itu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sertana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga, ya, di dalamnya, dan saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasoba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Nggak ada. Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga, ya, di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya pura-pura aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga, ya, di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya pura-pura aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih dikit juga, ya, di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja, ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sultana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 94. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor, nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinuban. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kas Mujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kas Mujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kas Mujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kas Mujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Pak? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sertana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya lah cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
TAM 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek, ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan bisa minta ditulis, jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli, ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah kasasi hutang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya wah cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Hitam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu. Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu. Jadi satu, nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sinumpang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab. Pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifauzia Tiasuba atau Dr. Tifa menyebut Jokowi mulai panik. Pernyataan itu untuk merespons pemberitaan soal kuasa hukum Jokowi, yakni Rifai Kussumanegara, yang menanggapi pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 tersebut ke publik. Rifai menyatakan polemik tudingan ijazah palsu ini telah dipolitisir untuk menjatuhkan kliennya. Sehingga Rifai meminta Megawati tak membuat gaduh kondisi saat ini. Atas hal itu, Dr. Tifa juga mengklaim bahwa Jokowi mulai panik dihadapkan pernyataan Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui media sosial X-nya pada Kamis 15 Mei. Sebelumnya, Dr. Tifa juga meminta Jokowi tak menjadikan mantan dosen UGM Kasmujo sebagai tameng persekongkolan. Atas hal itu, Dr. Tifa mengaku kasihan terhadap Kasmujo. Dr. Tifa menyarankan Jokowi agar membiarkan Kasmujo menikmati hari tuanya, sebab di usianya yang sudah 75 tahun, Kasmujo justru diseret ke pengadilan imbas dikaitkan kasus ijazah palsu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan beberapa orang lainnya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya bermula dari peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, dalam keterangan pada Kamis 15 Mei mengungkapkan, kala itu Jokowi pertama kali mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Jokowi menyaksikan video yang beredar di media sosial pada tanggal 26 Maret di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seusai mengetahui video tersebut, Jokowi lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari media sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta agar pihak-pihak yang membuat konten tersebut agar diberikan peringatan. Namun lantaran perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak kunjung usai, Jokowi memutuskan membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Selain Roy Suryo, ada 4 lainnya yang ikut dilaporkan, yakni Dr. Tifa, Egy Sujana, Resmond Sianipar, dan Kurnia Triroyani. Adapun dalam pemeriksaan pada Kamis kemarin, Roy Suryo dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret tersebut. Akan tetapi saat ditanya wartawan terkait peristiwa tersebut, Roy tak mau membicarakannya secara gamblang. Roy hanya mengatakan saat tanggal itu dirinya tengah berbuka puasa bersama di rumah. Serupa dengan Roy, Dr. Tifa juga mengaku tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret. Menurut Dr. Tifa, dirinya sudah berulang kali bertanya pada polisi terkait peristiwa yang terjadi, namun tak kunjung dijawab. Alhasil, Dr. Tifa tak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa tersebut. Pasalnya, ia tak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi. Lebih lanjut, Dr. Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Pada tanggal 26 Maret 2025, di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama
Batam 878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr.